Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saat teduh ini adalah saat yang istimewa. Saatnya kita, kalau anak muda bilang, pacaran dengan Tuhan, ya. Saat yang indah, saat yang intim dengan Tuhan, ya. Saat bertemulah dengan Tuhan. Bagaikan kalau masa muda kita dulu ingat kita pacaran dan senang sekali bertemu dengan pacar kita, begitu ya. Waktu-waktu berjalan begitu cepat, dan itulah ketika saat teduh, ya. Itu bagaikan waktu-waktu yang seperti itu, sangat indah. Dan bukan hanya itu, saya percaya saat teduh yang kita jalani selama ini semakin dan terus mengubahkan kehidupan kita. Tuhan Yesus kiranya menolong kita. Tuhan Yesus kiranya menyertai kita untuk kita semakin hidup sesuai kehendak Tuhan, bahkan semakin rindu dekat dengan Tuhan. Yuk kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita katakan, kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk kata sucinya bersama para
bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Oh, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, kini saatnya kami datang padamu. Kau hadir di sini Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat saat ini. Rasanya tidak pernah ingin berhenti ketika kami menyembah, memuji, datang kepada Tuhan, membaca firman. Karena terlalu indah hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh masuk ke dalam ruang tata Maha Kudus. Ruang Maha Kudus datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami akan bersama-sama untuk membaca firman-Mu, meneliti firman-Mu. Tuhan, berikan rema kebenaran firman-Mu bagi kami, supaya kami tahu apa yang Kau inginkan untuk kami kerjakan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan-Mu kiranya menyertai kami, urapan-Mu kiranya menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menyertai kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Oke, kita akan membaca Alkitab kita. Ya, puji Tuhan. Kita sudah sampai pada Matius pasal yang ke-27 ya. Tidak disangka sudah Matius 27. Satu pasal lagi kita selesai kitab Matius. Luar biasa ya, tidak terasa kan? Kalau kita mau belajar pelan-pelan, ambil baby step, small step, pelan-pelan walaupun satu pasal setiap hari, saudara akan selesai dalam 1 tahun ini untuk perjanjian baru ya. Kita akan melihat Matius 27. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seseorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Yang memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan, katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia,
Malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus diolok-olok. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Mereka mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus dan menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.'"
sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak ayat yang kita baca hari ini, tetapi ada rema yang firman Tuhan sampaikan kepada saya untuk saya bagikan kepada saudara, yaitu pada ayat yang ketiga. Pada waktu Yudas yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Perhatikan kata menyesallah ia. Saudara, seseorang menyesal karena dia merasa telah melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sesuatu yang tidak tepat, mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak tepat atau tidak benar, dan kemudian orang itu merasa bersalah. Disitulah timbul yang namanya rasa penyesalan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, tetapi penyesalan Yudas harus berakhir pada liang kubur. Yudas gantung diri. Artinya kali ini, sekalipun menyesal, Yudas tidak mendapat kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Yudas menyesali semuanya ini, Yesus telah memperingatkan Yudas pada perjamuan yang terakhir, untuk terakhir kalinya. Jelas-jelas Yesus memperingatkan Yudas. Bahkan Yesus menunjukkan bahwa dia tahu apa yang hendak dilakukan oleh Yudas. Seharusnya Yudas gemetar, Yudas takut pada waktu itu, melihat bagaimana Yesus bisa tahu rencananya yang tersembunyi. Dan betapa keras peringatan yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu untuk Yudas. Tetapi Yudas mengacuhkan, bahkan dia berkata, bukan aku ya Rabi. Dan pada akhirnya dia harus mengalami penyesalan yang tidak dapat ditarik lagi. Nah, saya berharap kita tidak mengalami penyesalan seperti Yudas. Sebuah penyesalan di mana tidak ada lagi jalan untuk kita perbaiki. Karena itu cara yang terbaik adalah mulai sekarang kita dengar-dengaran taat kepada Tuhan. Kita belajar senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Kita memahami maunya Tuhan. Dan kita belajar nurut pada Tuhan. Kalau kita menurut pada Tuhan, percayalah, tidak akan pernah akan kita sesali. Penurutan kita, kesungguhan kita pada Tuhan adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita sesali. Karena itu semua akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Dia akan memperlihatkan sebuah rencana yang indah. Kalaupun kita tidak melihatnya di dunia ini, kita akan melihatnya di kerajaan surga yang kekal. Kita akan tersenyum dan berbahagia melihat indahnya rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai menyesali. Mulai sekarang, mari belajar turut, menurut, taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita berdoa dulu ya untuk firman yang sudah kita dengarkan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sangat bersyukur buat kebenaran firman yang sudah Kau bagikan bagi kami. Kami tidak mau menyesali seperti Yudas menyesal Tuhan. Mulai sekarang kami mau belajar menurut. Tolong kami agar turut kepada-Mu Tuhan. Taat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan lebih dulu sekarang berdoa untuk nama-nama yang mungkin kita ingat nama-nama itu belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan mereka. Haleluya. Terima kasih.
Tuhan di berbagai tempat yang mengalami penderitaan dan aniaya karena nama Kristus, karena firman Tuhan. Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Dan kiranya kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka dari penderitaan bahkan kematian yang begitu mengerikan itu. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi. Dan kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Ampuni kesalahan pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami. Bahkan kami umat-Mu di Indonesia, bangsa kami semuanya, ampuni Indonesia Tuhan. Curahkanlah hujan pertobatan atas Indonesia. Tolonglah Tuhan agar banyak anak-anak-Mu, agar banyak bangsa dari bangsa kami yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau limpahkan kesejahteraan, Kau limpahkan damai sejahtera atas Indonesia kami yang tercinta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa, untuk setiap orang yang disebut sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan, memiliki gelar teologi dan lain sebagainya. Tuhan, tolong kami agar makin hari hati kami makin tulus untuk melayani Tuhan. Tolong kami, perlengkapi kami Tuhan, sehingga kami makin efektif bekerja dalam kerajaan-Mu. Berikan kami kesehatan, cukupkan segala yang kami perlukan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Lebih hari, lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sekarang Tuhan, kami berdoa bagi yang sakit. Baik itu sekarang sakit di rumah sakit, ada di rumah maupun ada di berbagai tempat. Kami percaya kuasa jamahan-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Bagi-Mu segala sesuatu mungkin untuk dikerjakan. Karena itu kami mohon jamahan kuasa-Mu terjadi atas saudara-saudara kami yang sedang sakit ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa jamahan-Mu menjamah, menolong, menyembuhkan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kiranya berikan kekuatan iman kepada mereka, sehingga mereka tetap mampu bersyukur dan datang kepada Tuhan. Kami juga datang kepadamu. Kami berdoa untuk setiap yang di dalam masalah. Kami terus percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Karena itu bukalah mata kami agar dapat memahami jalan keluar yang telah Kau sediakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan agar anak-anak-Mu mampu berjalan keluar, menuju jalan keluar yang telah Engkau sediakan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tidak ada seorang pun dari anak-anak-Mu yang karena beratnya masalah mengambil jalan keluar dari pikirannya sendiri. Tetapi biarlah semuanya berjalan menuju jalan keluar yang Kau tunjukkan. Dan kami percaya mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa saat ini untuk setiap anak-anak Tuhan yang terikat oleh belenggu dosa. Mau belenggu dosa apapun itu Tuhan. Belenggu dosa yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terus terikat oleh dosa, kami patahkan, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kelepasan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya berikan hati yang baru kepada kami semuanya anak-anak-Mu, untuk semakin hari semakin mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang memiliki permohonan doa secara pribadi. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk doa kita secara pribadi masing-masing ya. Puji Tuhan.
Ya. Sekarang saudara yang dikasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati keluarga saudara, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan saudara, kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara. Diberkatilah saudara untuk hari ini dan seterusnya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Wow. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati saudara.